Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter MC Dik Tanya Demit @tanyademit yang berjudul asli Jurik Dempak. Buat kalian yang sudah tidak sabar, yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar. Apakah jurik dempak itu seperti ini, Neng? Aku berteriak, merasakan ketakutan yang mendalam setiap mendengar cerita seram dari sebuah acara radio yang bernama Nightmare Said Ardan yang populer pada tahun 2000-an. Untuk orang yang tinggal di Bandung, siapa yang tidak kenal dengan acara Nightmare Said Ardan FM di tahun tersebut? Sebuah acara yang menceritakan tentang cerita-cerita seram yang mengudara setiap malam Jumat. Tua, muda, laki-laki, perempuan pasti hafal dengan cerita-cerita yang dibawakan. Salah satu cerita yang bisa dinikmati selain acara dunia lain yang pada saat itu sedang populer di televisi. Aku dan temanku memang terbiasa untuk mendengarkan cerita ini bersama-sama. Salah satu temanku yang mempunyai radio selalu merekam cerita itu ketika malam Jumat dan mendengarkannya bersama-sama di malam Minggu ketika aku menginap di rumah Oman, salah satu temanku pada saat itu. Maklum saja, kita semua masih SD di tahun tersebut. Jadi aku tidak bisa mendengarkannya di malam Jumat karena aku tidak boleh bangun telat untuk sekolah di hari Sabtu. Sehingga Oman seringkali meminta kedua orang tuanya untuk merekamnya. Dan dirinya akan mendengarkannya kembali ketika kita semua menginap ketika malam Minggu tiba. Seperti pada saat itu, kita semua sedang berada di kamar Oman untuk mendengarkan cerita seram yang sudah Oman rekam beberapa hari sebelumnya. Kali ini, cerita yang mereka bawakan adalah tentang jurik dempak atau hantu yang bermuka rata yang sering kali menampakkan dirinya ketika hujan rintik-rintik di waktu maghrib. Lalu, ada cerita tentang sebuah perkemahan yang di sana mereka ditampaki oleh sosok pocong yang mengganggu tenda mereka ketika berkemah. Man, ini mah kayaknya tahu ceritanya. Ini perkemahan yang ada di daerah R kan? Kataku yang bertanya kepada Oman yang merupakan teman yang ikut mendengarkan cerita itu. Iya, bener Dik. Dan di sana banyak hantunya, jadi ya wajar. Benar kan Sep? Jawab Oman yang menjawab atas apa yang aku katakan, sekaligus bertanya kembali kepada Asep yang ada di sebelahnya. Asep yang tiduran sambil menutupi tubuhnya dengan selimut karena ketakutan atas cerita yang dia dengar, hanya mengangguk ketika Oman bertanya tentang hal tersebut. Memang, tempat tinggal kami adalah sebuah daerah yang menjadi tempat pariwisata di Bandung Selatan. Sebuah tempat yang letaknya di sebuah lereng gunung tua yang terkenal oleh para wisatawan yang sering datang ke sana. Selain itu, banyak pula wisata-wisata alam yang menarik untuk dikunjungi oleh mereka dan menjadi primadona bagi para wisatawan yang ingin liburan ke Bandung dan sekitarnya. Meskipun di balik indahnya tempat-tempat tersebut, ada pula cerita-cerita seram yang kita dengar di balik tempat itu, yang tentu saja hanya beberapa orang yang tahu akan cerita tersebut. Cerita-cerita itu hanya terdengar di kalangan warga yang tinggalnya tidak jauh di sekitar tempat tersebut. Mereka tidak berani menceritakan hal tersebut ke orang luar, karena mereka takut mempengaruhi para wisatawan yang datang dan berlibur ke sana. Karena apabila mereka mengetahui bahwa tempat itu angker, maka pamor akan tempat pariwisata itu akan turun. Sehingga hanya beberapa orang yang tahu akan cerita tersebut. Kalaupun
cerita itu disebar seperti yang kita dengar di radio ini. Itu adalah pengalaman dari para wisatawan yang mengalami kejadian seram di tempat itu. Sehingga ketika cerita itu menyebar, nama tempatnya disamarkan. Namun kita tahu di mana tempatnya, karena itu adalah tempat kita bermain ketika akhir pekan menyusuri hutan yang bisa tembus ke belakang pemandian air panas. Hutan, hujan yang lebat, yang pernah membuatku tersesat selama 1 malam dengan teror yang menyeramkan sepanjang malam. Hingga akhirnya aku dibantu oleh satu sosok misterius yang membuatku bisa keluar dari hutan itu. Sepertinya aku akan menceritakan ini di lain kesempatan. Cerita pun berlanjut. Kali ini tentang sebuah perkampungan yang terpencil, di mana di sana ada suatu mitos yang terkenal tentang sesosok hantu yang suka menampakkan dirinya ketika hujan tiba di sore hari dengan wajahnya yang rata. Kita bertiga mendengarkan cerita itu dengan seksama. Aku yang duduk di pojok ruangan dengan selimut yang menutupi sebagian tubuhku. Sedangkan Oman hanya duduk di depan radio sambil memakan cemilan yang dia siapkan. Dan Asep yang masih duduk di kasur dengan seluruh tubuhnya yang tertutup oleh selimut. Entah dirinya masih mendengarkan atau sudah tertidur di balik selimut itu. Namun Asep benar-benar tidak bergerak sama sekali. Dia hanya mengangguk saja ketika ditanya tanpa pernah membuka selimut yang menutupi tubuhnya pada saat itu. Cerita horor yang kita dengarkan di radio memang berbeda dengan acara TV yang kita lihat dan populer di tahun tersebut. Bagaimana tidak, cerita radio bisa membuat pikiran kita membayangkan apa yang terjadi di sana. Membayangkan bagaimana jurik dempak itu muncul, bagaimana pula situasinya di sana. Kita juga bisa merasakan hawa dingin yang menusuk ketika mendengar hal tersebut. Karena tubuh kita dipaksa untuk sensitif terhadap apa yang kita dengar di dalam cerita tersebut. Ceritanya benar-benar menyeramkan. Aku sendiri bahkan takut untuk melangkahkan kaki ke kamar mandi sendirian yang ada di luar rumah. "Man, Sep, antar aku yuk, mau pipis," kataku. "Ah, berangkat saja sendiri, cuman ke depan saja takut. Di sana tidak akan ada kuntilanak," jawab Oman sambil sedikit cemberut. Cerita yang sedang kita dengarkan memang sedang seru-serunya. Jadi sepertinya Oman tidak ingin melewatkan cerita itu hanya untuk sekedar mengantarkanku ke kamar mandi pada malam itu. Jujur, aku ketakutan. Malam semakin larut dengan cerita tentang pocong di perkemahan dan jurik dempak, membuat berpikir beberapa kali untuk keluar. Namun, tubuhku sepertinya tidak bisa menahan lagi atas apa yang aku rasakan. Sehingga aku yang tidak kuat lagi menahan hal tersebut memaksakan untuk pergi berlari keluar rumah untuk buang air kecil ke kamar mandi yang ada di luar rumahnya. Suasana malam minggu yang seharusnya ramai, entah mengapa kini mendadak sepi. Gang rumah Oman yang biasanya ramai bagi orang-orang yang ingin ke jalan raya melalui rumahnya yang besar itu, kini tidak terlihat sama sekali. Bahkan suara motor lewat ataupun mobil di jalan raya yang letaknya tepat di belakang rumahnya mendadak tidak terdengar lagi. Apalagi malam ini terasa sangat dingin. Beberapa kali aku menggigil kedinginan ketika aku masuk ke kamar mandi Oman yang ada di luar. Kamar mandi yang hanya beratapkan langit dan hanya memakai tembok seukuran manusia dewasa untuk pembatasnya. Bersamaan dengan sebuah sumur tua tempat mereka mengambil air dan pohon jambu yang letaknya tepat berada di sebelah kamar mandi. Meskipun hal itu sebenarnya tidak menyeramkan, tapi karena otakku kini dipenuhi oleh cerita-cerita seram yang aku dengar, sehingga aku menjadi waspada atas apa yang terjadi di sekitarku. Sesekali, aku melihat pohon jambu yang lebat itu.
Sesekali aku melihat pohon jambu yang lebat itu. Sesekali pula aku melihat ke arah sumur tua yang menurutku seperti ada sesuatu yang mengintip di balik sumur tua itu dengan rambut panjangnya yang terurai ke bawah. Namun aku yang takut hanya bisa melihat sekilas sumur tersebut dan segera berlari ke dalam rumah. Ketika aku selesai untuk buang air kecil, tanpa pernah menoleh lagi ke kamar mandi tersebut. Aku kembali masuk ke dalam rumah. Suara dari radio masih terdengar keras dengan musik pengiringnya yang menyeramkan. Aku dengan cepat menutup pintu rumah dan menguncinya kembali pada malam itu dan berlari ke arah kamar. Entah mengapa, setelah aku masuk kembali, suasana rumah mendadak berbeda dari sebelumnya. Terlihat lebih sepi dan sunyi, apalagi ruangan tengah yang awalnya terang benderang kini gelap gulita. Mungkin orang tua Oman sudah mematikan lampunya dan beristirahat di kamar mereka. Dan hanya satu lampu yang menyala, yaitu lampu dari kamar Oman yang tertutup oleh tirai. Tubuhku tiba-tiba merinding, apalagi ketika suara dari radio itu terdengar dengan musik yang seram, yang membuat tubuhku tiba-tiba bergetar di ruang tengah yang gelap itu. Hal itu tentu saja membuatku berlari lagi ke arah kamar Oman. Rasa takut yang aku rasakan benar-benar terasa berbeda kali ini. Mungkin karena aku tadi keluar rumah dan berpikir aneh-aneh tentang situasi di luar sana, sehingga rasa ketakutanku kini berlebih dan lebih besar daripada malam-malam sebelumnya. Tidak lama, aku pun sampai. Di sana radio yang kita dengarkan masih menyala. Cerita Jurik Dempak yang menakutkan masih terdengar olehku. Bersamaan dengan sebuah karakter wanita yang berteriak karena dia bertemu dengan Jurik Dempak yang tepat berada di depannya. Namun ketika aku sampai di kamar, aku tidak melihat Oman pada saat itu. Yang aku tahu hanya ada Asep yang masih menutupi tubuhnya dengan selimut sambil mendengarkan cerita di radio tersebut. "Kemana si Oman?" tanyaku kepada Asep yang masih menutup seluruh tubuhnya dengan selimut pada malam itu. Asep yang aku tanya hanya terdiam. Dia tidak bisa menjawab apa yang aku katakan di tengah-tengah radio yang masih menyala pada malam itu. "Sep, kemana si Oman? Kenapa tidak ada ya?" Aku kembali bertanya kepada Asep. Namun dirinya tidak menjawab apa yang aku tanyakan. Dia hanya terdiam dengan posisi duduk dan tubuhnya yang tertutup oleh selimut tebal. Tidur gitu si Asep teh," gumamku. Aku menggelengkan kepala secara perlahan dan berjalan mendekati Asep untuk membangunkannya agar dia bisa memberitahu kemana Oman sekarang. Aku mendekat, lalu mengguncang-guncangkan tubuhnya yang sedang duduk itu, mencoba membangunkannya, karena aku takut dia tertidur di tengah-tengah suara radio yang masih menyala di dalam kamar. Sep, bangun Sep." Aku mencoba membangunkannya, menepuknya, mengguncang-guncangkan tubuhnya. Namun, Asep yang ada di balik selimut tidak merespon apa yang aku lakukan pada saat itu. Hingga aku yang kesal, akhirnya membuka selimut yang menutupi tubuhnya, mencoba membangunkannya dengan posisi selimut yang aku buka agar dia kedinginan. Namun, tepat ketika aku membukanya, tubuhku mendadak kaku. Aku tidak bisa memalingkan wajahku ketika aku melihat Asep pada saat itu. Karena apa yang aku lihat bukannya Asep yang aku kenal, melainkan Jurik Dempak. Sesosok hantu yang aku dengar di radio kini muncul tepat di depan wajahku. Seakan tidak percaya atas apa yang aku lihat. Aku hanya bisa terdiam dan menatap sosok itu tanpa bisa berteriak. Entah ini hanya halusinasi atau memang hantu yang aku dengarkan memang muncul menjadi sosok Asep yang aku kenal. Karena dia hanya terduduk dengan kedua lututnya yang dirapatkan, serta kedua tangannya yang sedang memegang kedua kakinya dengan wajahnya yang rata. Baju yang dia kenakan
juga celana serta gelang karet yang ada di pergelangan tangannya. Semuanya seperti Asep yang aku kenal. Namun bedanya, wajahnya rata, benar-benar rata, tidak ada mulut, hidung, mata seperti wajah yang kita lihat di setiap manusia. Semuanya menghilang. Hanya wajahnya yang berupa kulit yang polos dengan beberapa lipatan kulit di sekeliling wajahnya. Tentu saja, hal itu membuatku ketakutan. Apalagi ketika aku melihat Asep yang tiba-tiba berubah menjadi jurik dempak. Ah! Terdengar sebuah teriakan yang sangat kencang dari cerita radio yang masih menyala. Sebuah teriakan dari sesosok wanita yang menjadi karakter utama di dalam cerita tersebut, yang berteriak histeris karena melihat jurik dempak yang muncul di depan matanya. Hal itu seketika membuatku tersadar. Tubuhku bergetar karena kaget akan apa yang aku dengar. Sedangkan Asep yang kini berwajah rata di sana hanya terdiam dan tidak melakukan gerakan apapun di sana. Hal itu tentu saja membuatku langsung berlari keluar dari kamar Oman dan berteriak mencari Oman yang kini entah di mana. "Man, Oman, ada hantu di kamarmu, Oman!" Teriakan itu tentu saja membangunkan seisi rumah. Orang tua Oman yang ada di dalam kamar tampaknya terbangun akibat teriakan keras yang aku lakukan. Seketika mereka berdua keluar, mencari tahu atas apa yang terjadi padaku saat itu. Aku melihat mereka membuka tirai kamar, dan tentu saja aku langsung pergi ke arah mereka untuk meminta pertolongan. Seketika mereka berdua keluar, mencari tahu atas apa yang terjadi padaku pada saat itu. Aku melihat mereka membuka tirai kamar, dan tentu saja aku langsung pergi ke arah mereka untuk meminta pertolongan. Meskipun baru saja aku melangkahkan kakiku beberapa langkah, aku kembali terdiam. Jantungku berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Bagaimana tidak, kedua orang tua Oman yang keluar dari dalam kamar memiliki wajah yang rata, sama seperti Asep yang aku lihat di kamar. Mata, mulut, hidung, semuanya menghilang. Hanya kulit-kulit yang keriput yang menjadi wajahnya pada saat itu. Seketika, aku yang masih panik akan hal itu langsung berbelok ke arah pintu mencoba untuk membuka pintu dan keluar dari dalam rumah. Tapi, ketika aku ingin keluar, kunci yang seharusnya menggantung tiba-tiba menghilang, entah siapa yang mengambilnya. Karena aku ingat betul bagaimana tadi aku keluar dan masuk kembali sambil mengunci pintu itu sebelum aku kembali ke kamar Oman. Aku panik, benar-benar panik. Seorang anak SD yang sedang berada di posisi tersebut mengakibatkan aku ingin menangis dan meminta pertolongan. Namun tampaknya hal itu tidak bisa dilakukan, karena beberapa kali aku berteriak pun tidak ada orang yang datang dan membuka pintu yang terkunci dari luar. Aku masih melihat dengan jelas bagaimana orang tua Oman yang kini wajahnya rata masih berdiri dan menatapku dengan wajahnya yang menakutkan itu. Dia seperti tidak berlari untuk mengejarku yang masih ketakutan ini. Begitu pula dengan sosok yang menyerupai Asep di kamar yang masih duduk, sambil mendengarkan cerita radio yang masih terdengar hingga saat ini. Aku berpikir dengan keras, bagaimana aku bisa keluar dari rumah Oman pada malam itu. Aku juga sempat berpikir, jangan-jangan Oman juga kabur karena melihat sosok Asep yang kini berwajah rata. Seperti halnya jurik dempak yang sedang diceritakan di radio yang kita dengar. Aku ingat bahwa ada satu pintu lagi di belakang rumah. Pintu yang melewati dapur yang jarang terkunci. Karena Oman seringkali memakai pintu itu apabila dia bermain di luar hingga malam tiba. Aku yang mengetahui hal tersebut langsung berencana untuk keluar melewati pintu itu. Namun, apabila aku harus ke sana, aku harus melewati orang tua Oman yang masih berdiri di depan kamar dengan kedua wajahnya yang rata. Aku terdiam sebentar,
Perasaan takutku semakin terasa ketika aku semakin lama di tempat ini. Hingga akhirnya aku berteriak sambil berlari menuju ruang belakang dan keluar melalui pintu belakang yang tembus keluar rumah. Aku mencoba memalingkan wajahku. Ketika aku melewati mereka berdua, aku benar-benar tidak mau melihat kedua wajah mereka yang rata. Meskipun mereka hanya berdiri dan tidak melakukan gerakan apapun, tetap saja hal itu membuatku sangat ketakutan pada saat itu. Dengan terburu-buru aku pun berlari membuka pintu belakang yang sepertinya tidak terkunci pada malam itu. Aku benar-benar ketakutan. Cukup sudah aku mendengarkan cerita-cerita seram ini. Aku tidak mau lagi menginap di rumah Oman yang kini berubah menjadi rumah bagi para makhluk bermuka rata yang menampakkan dirinya kepadaku. Akhirnya, aku bisa keluar dari rumah. Aku berlari kembali melalui kebun kecil dan memutar ke pinggir rumah untuk sampai ke gerbang depan. Aku benar-benar takut. Aku ingin segera pulang, meskipun gang tempat aku tinggal sangatlah gelap. Tapi aku lebih memilih untuk pulang ke rumah karena aku sendiri benar-benar ketakutan. Hal itu rupanya dirasakan oleh Oman. Dia nampaknya merasakan hal yang sama karena ketika aku keluar, aku melihat Oman yang sedang berusaha membuka gerbang depan dengan kedua tangannya yang bergetar. Rupanya, Oman juga dihantui oleh mereka yang bermuka rata, sehingga dirinya meninggalkanku yang sedang ke kamar mandi dan lari melewati pintu belakang. "Oman, Man!" Aku yang panik berteriak kepadanya, mencoba mencari tahu kenapa kedua orang tuanya dan Asep berubah menjadi makhluk bermuka rata yang menyebabkan kita berdua ketakutan. Aku berlari dan mendekatinya, mencoba menepuk pundaknya dengan nafasku yang terengah-engah. Kenapa? Kenapa si Asep dan orang tuamu jadi hantu dempak?" Oman yang mendengar hal itu tiba-tiba menghentikan tangannya yang sedang membuka pintu gerbang rumah. Dia terdiam sebentar ketika aku terus-terusan berkata bahwa orang tuanya dan Asep berubah jadi hantu muka rata. Tidak lama kemudian, Oman tiba-tiba berkata, namun anehnya nadanya jadi sedikit berat. Seperti bukan Oman, tapi seperti orang yang sangat tua yang menjawab perkataanku pada malam itu. "Apakah jurik dempak yang kamu lihat seperti ini, Kande?" Oman berkata seperti itu sambil memalingkan muka kepadaku. Dan ketika aku melihatnya, aku melihat bahwa wajah Oman yang aku kenal kini rata, sama seperti Asep dan kedua orang tuanya yang aku lihat di dalam rumah. Wajahnya rata, tidak ada mata, mulut, dan hidung serta alis yang menempel di wajahnya. Tanpa sadar, aku yang benar-benar ketakutan langsung berteriak sekencang-kencangnya. Bahkan aku menangis karena aku takut atas apa yang aku lihat. Tiba-tiba aku merasakan tamparan di pipi dengan sangat kuat yang membuat pandanganku tiba-tiba kabur dan gelap. Seketika aku mendengar sebuah suara lagi, sebuah suara yang memanggilku dengan sangat keras. Suara itu seperti sedang berusaha membangunkanku pada saat itu. "Bangun, bangun kamu!" Secara tiba-tiba, pandangan yang gelap itu kembali berganti dengan pandangan sebuah ruangan yang kini terang oleh sinar matahari pagi. Awalnya, pandanganku buram, dan lama-kelamaan pandangan itu terlihat jelas oleh kedua mataku. Di sana, aku melihat kakak-kakakku sudah berkumpul. Aku juga melihat Asep, Oman, serta kedua orang tuanya yang nampak panik di depanku. Aku kini bisa melihat mereka dengan normal. Wajah-wajah rata yang aku lihat kini menghilang dan digantikan oleh wajah yang sering aku lihat ketika aku menginap di sini. Rupanya, itu semua sepertinya hanya mimpi.
Aku diceritakan bahwa aku tidak sadar dan posisi duduk di pojokan ketika sedang mendengarkan cerita itu. Namun beberapa kali, aku berteriak dengan kondisi mata yang tertutup. Bahkan, celanaku terlihat basah karena aku mengompol ketika aku posisi tubuhku ketika tidak sadar. Setelah itu, aku mendadak sakit selama 3 hari. Dan ketika aku tidur, aku selalu memimpikan jurik dempak itu sehingga membuatku terbangun dengan keringat yang membasahi tubuhku. Di hari keempat, aku baru bisa tidur dengan pulas. Mungkin karena pada saat itu aku memutuskan untuk tidak mendengarkan lagi cerita-cerita itu. Sehingga secara perlahan aku melupakan tentang kejadian tersebut. Aku baru bisa mendengarkannya lagi ketika aku dewasa, tepatnya ketika tahun 2011. Bahkan, aku sempat beberapa kali datang ke radio untuk mendengarkan bersama dengan teman-teman komunitas. Aku baru ingat lagi bahwa aku pernah mengalami kejadian ini ketika aku kecil. Yang pasti, hingga hari ini, aku masih belum tahu bahwa itu hanyalah sebuah mimpi atau memang jurik dempak itu menampakkan dirinya padaku di alam bawah sadarku.